Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu hadirin yang saya banggakan. Kemudian terutama yang saya hormati Ibu Dr. Andus Ermawati Arif selaku dosen pengampu mata kuliah retorika ini. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai, dan tidak lupa pula puji beserta syukur kita curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering kita bersalawat, kita suatu saat nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada waktu dan kesempatannya untuk bisa menyampaikan sedikit pidato pada hari ini dengan judul Hikmah dan Tantangan Kuliah Daring pada Masa COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pandemi ini pada dasarnya berawal pada tahun 2019 yang merupakan pandemi pertama yang melanda di dunia yang disebabkan oleh virus corona dan telah menyebar ke beberapa pelosok negara. Dan Indonesia merupakan salah satu dari negara yang terjangkit virus corona tersebut. Penyebaran virus ini melalui udara dan kontak fisik. Indonesia sendiri memberlakukan social distancing, di mana social distancing ini atau pembatasan sosial ini memaksa masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti bekerja, sekolah, kuliah, berbelanja, dan jalan-jalan, dan lain-lain. Maka dari itu teman-teman di sini, di masa pandemi ini semua universitas di dunia maupun terutama di Indonesia ini menyelenggarakan kuliah daring atau kuliah yang dilakukan secara online. Kenapa demikian? Bisa kita lihat sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa kampus adalah tempat yang ramai, tempat orang berkumpul, tempat orang mencari informasi dari berbagai program studi. Tidak hanya satu atau dua orang, bahkan ribuan mahasiswa yang berkumpul di kampus tersebut. Maka dari itu, pasti akan ada pertemuan atau kerumunan. Oleh karena itu, diadakannya sistem daring atau online untuk kuliah saat pandemi itu. Pendidikan online atau daring, baik itu di kuliah, SD, TK, atau SMP dan SMA, semua diberlakukan dan dunia perkuliahan akan berlangsung di rumah masing-masing bersama guru atau dosen dan mahasiswa atau siswa. Hadirin yang saya banggakan, virus corona ini menyebar dengan sangat cepat. Melalui udara saja dia bisa menyebar ke berbagai tubuh atau organ manusia hingga menyebarkan penularan. Selain dengan mencuci tangan dan mandi, kita bisa mencapai kebersihan dengan mencuci. Wudu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk membasuh tubuh, karena itu juga menjadi kewajiban saat akan melaksanakan sholat ya teman-teman. Dari membasuh tangan, mulut, hidung, telinga, wajah, dan kaki, rambut. Bagian tersebut juga merupakan jalan masuknya virus dalam tubuh. Dengan sering mencuci bagian tubuh kita dapat mencegah virus-virus tersebut untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, dalam Islam sendiri, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maka dari itu, kita dan banyak orang di luar sana harus bisa menjaga kebersihan agar virus tersebut tidak menular. Lalu, apa sih hikmah yang bisa didapatkan oleh mahasiswa saat perkuliahan daring ini berlangsung saat pandemi COVID-19? Apakah itu hikmah yang baik ataupun hikmah yang tidak baik?
Menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman merasakan hikmah yang baik atau tidak? Nah, menurut saya, kuliah daring itu diselenggarakan dengan tujuan yang baik untuk memutus mata rantai virus atau penularan COVID-19 ini. Jika tidak diadakan kuliah daring, maka masih terjadi kerumunan dan akan menyebarkan virus-virus dengan cepat. Dan menurut saya pribadi, dengan adanya social distancing, stay at home, dengan begitu kita bisa memberikan waktu lebih banyak untuk diri kita untuk di rumah dan melakukan hal-hal yang positif, seperti kita bisa menjadikan ini untuk kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan pengetahuan, takwaan kepada Allah SWT sebagai pembelajaran dan pengetahuan bagi kita. Kita bisa menjadikan ini kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT sebagai pembelajaran untuk kita semua, bahwasannya tidak ada yang lebih kuat di dunia ini selain Allah SWT. Bukan begitu, teman-teman? Nah, lanjut, menurut saya pada kesempatan kali ini, hikmah yang bisa didapatkan yaitu kita bisa mengeksplor ke hal-hal baru secara online, baik itu yang belum kita ketahui maupun yang ingin kita dalami. Dan kita bisa merasakan kuliah secara daring dengan bertemu teman-teman secara online dan melakukan Zoom meeting atau Google Meet setiap kelas dimulai dengan orang-orang yang baru. Dengan demikian, maka kita bisa menjalani aktivitas yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan akan terjadi hal semacam ini di dunia ini kan. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Atau jangan-jangan teman-teman senang karena bisa rebahan mulu atau suntuk di rumah aja? Itu sih tergantung pemikiran kita terhadap dampak dari COVID-19 ini ya. Kalau kita mikirnya ke arah yang tidak senang, maka kita tidak akan merasa senang dalam posisi tersebut. Tapi sekarang di 2023 ini, pandemi sudah dijalani selama 3 tahun, dari 2019 ke 2022. Dan tahun ini, tepatnya tahun 2023, pandemi sudah resmi dibubarkan dan Wisma Atlet yang menampung banyak pasien yang terkena COVID-19 itu sudah resmi dibubarkan. Karena pandemi sudah usai, maka alhamdulillah kita semua bisa merasakan kuliah yang kita damba-dambakan, belajar ke kampus, mengejar ilmu, ke perpus, dan bertemu teman-teman secara nyata di dunia nyata. Bukan begitu teman-teman yang kita inginkan? Nah, benar. Berkat menjaga kebersihan, maka pandemi usai juga. Kemudian kita bisa merasakan hikmah yang kita dapatkan, yaitu keberhasilan atas menghadapi cobaan dari Allah SWT. Kemudian kita bisa berjuang lagi untuk menjadi manusia yang lebih bersih dan lebih takwa kepada Allah SWT. Dan lelah kita pun terbayar atas keberhasilan kita dalam menjalani ujian ini. Hadirin yang dirahmati Allah, terus apa sih tantangan yang dihadapi mahasiswa ini dalam menghadapi kuliah daring di COVID-19? Menurut pengalaman saya pribadi, saat kuliah daring itu kebanyakan dari kita merasa sering cemas terhadap hal-hal yang mungkin kecil awalnya. Terus kita pikirkan lagi, kita cemaskan nilai, cemaskan bagaimana bersosialisasi, cemaskan bagaimana kita menghadapi ujian secara online, dan cemas atas hal-hal atau hasil nilai yang akan kita peroleh. Apakah itu nilai yang baik atau tidak? Masalahnya kita belajar secara daring. Mempelajari itu tidak mudah karena semua yang diajarkan itu secara mandiri. Kita mencari sendiri apa yang kita butuhkan, bahan yang kita gunakan. Dan tantangan sebagai mahasiswa yang harus aktif. Mahasiswa yang harus aktif dalam apa? Dalam belajar mengajar secara daring. Bagaimana caranya, bagaimana penyampaiannya. Hilangnya waktu produktivitas di kampus. Karena kalau kuliah daring kan otomatis tidak ke kampus ya. Jadi kita tuh merasa produktivitasnya tuh kurang. Kalau di rumah kebanyakan rebahan, main HP, guling-gulingan, atau scroll-scroll media sosial. Nah kemudian mahasiswa dituntut secara
mandiri untuk belajar teknologi dengan baik dan bisa menggunakannya saat perkuliahan daring untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Dan pastinya mahasiswa angkatan Corona atau COVID-19 ini tidak bisa merasakan awal-awal masa-masa perkuliahan yang begitulah teman-teman, kan bisa merasakan sendiri kan. Kemudian mahasiswa generasi COVID-19 ini juga dituntut untuk apa? Untuk berproses secara daring. Secara daring karena kuliahnya daring juga kan teman-teman. Menghadapi rasa jenuh atau kejenuhan yang berkepanjangan atas kuliah daring tersebut. Terus dampaknya apa pada diri kita sendiri? Dampaknya sendiri yang bisa kita rasakan yaitu lumayan mengerikan. Karena apa? Karena di situasi tersebut sering membuat letih secara mental, letih secara emosi, depresi, dan tentunya turunnya keyakinan kita terhadap akademik. Karena sifat tersebut muncul karena kurangnya dukungan terhadap lingkungan yang mendukung, dan kuliah daring itu tidak semenyenangkan itu. Selain itu apa teman-teman? Kita jika tidak bertanya maka akan ketinggalan informasi akan perkuliahan tersebut. Nah, kalau di kampus walaupun online ataupun tidak online itu jika kita tidak bertanya maka kita akan ketinggalan informasi. Itu kuncinya. Kita hebat dalam apa teman-teman? Kita hebat dalam menghadapi tahun-tahun yang berat dengan penuh kejutan, penuh cobaan ini ya Allah. Sekian pidato yang saya sampaikan. Saya punya pantun untuk teman-teman sekalian. Ke Samarinda sama majikan koper, di bawah terasa berat. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat. Saya akhiri pidato kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.